sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Amin. Kita baca beritanya. Iman kemampuan untuk mensubstansiasi bagaikan indera keenam. Kita memperoleh indera mensubstansiasi ini melalui pemberitaan Injil. Untuk memberitakan Injil kepada orang berdosa, kita harus lebih dahulu menerima sesuatu dari Tuhan. Kemudian saat kita memberitakan apa yang telah kita terima dari Tuhan, akan masuk seperti listrik ke dalam orang yang mendengar. Meskipun mereka mungkin menggelengkan kepala, tidak setuju dengan pemberitaan kita, namun di lubuk batin mereka akan percaya pada apa yang kita katakan. Amin. Ya, meskipun beberapa orang mungkin berkata kepada diri sendiri bahwa percaya adalah hal yang bodoh, ada sesuatu di dalam diri mereka yang terus bereaksi dan membawa mereka pada titik di mana mereka berkata, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau begitu baik. Tuhan, Engkau adalah juru selamatku. Karena beberapa unsur telah ditransfusikan ke dalam diri mereka, mereka akan mampu percaya kepada Tuhan. Amin. Setiap penginjil harus terlebih dahulu terpikat dan kemudian ia mampu memikat orang lain. Apa yang ia katakan tidak terlihat logis, tetapi seperti baterai yang sedang diisi, pendengar akan terpikat. Karena itu, gereja harus banyak berdoa untuk pemberitaan Injil. Semakin kita berdoa, sidang Injil akan semakin memikat. Pemberitaan Injil harus berdoa hingga ia sepenuhnya diisi dengan unsur ilahi. Amin. Ministry bergantung pada pengutaraan kita yang merupakan pelepasan unsur ilahi. Jika ministry kita tepat, kita akan terpikat dan memikat setiap kali kita meministrikan. Ministry yang tepat sepenuhnya adalah perkara ditransfusi sampai penuh dengan diri Allah sendiri. Pertama kita diisi dengan unsur ilahi dan kemudian dalam ministry kita memancarkan unsur ilahi itu ke dalam orang lain dengan cara yang memikat. Ketika orang berdosa datang ke gereja dan mendengarkan pemberitaan Injil yang tepat, mereka diisi dengan Allah. Allah sendiri sebagai listrik surgawi ditransmisikan ke dalam mereka. Karena diri Allah sendiri ditransfusikan ke dalam mereka dengan cara ini. Mereka menemukan mereka memiliki iman. Begitu iman sedemikian terbentuk di dalam kita, iman itu tidak akan pernah dihapus dari kita. Bahkan jika kita berusaha menyangkal Tuhan, kita pada akhirnya menemukan diri kita tidak mampu melakukannya karena Kristus sebagai iman telah diinfuskan ke dalam diri kita. Amin. Ya, misalnya pada malam ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh orang Yahudi, Petrus menyangkal dia 3 kali di hadapannya. Namun, sebagai unsur dan kemampuan iman tetap ada di dalam. Seperti yang Tuhan doakan, imannya pada akhirnya tidak gagal. Ayat 32. Kita mungkin memiliki pengalaman serupa dalam menyangkal Tuhan untuk sementara. Kadang kita terpengaruh oleh perasaan dan pemahaman insani kita dan menyangkal Tuhan untuk sementara. Namun meskipun kita menyangkal Dia, tetap ada unsur dan kemampuan iman di lubuk batin diri kita
yang tidak dapat dihilangkan oleh apapun atau siapapun. Amin. Amin. Inilah diri Kristus sendiri yang diinfuskan ke dalam kita sebagai iman yang berharga. Semua orang beriman, dari yang terbesar hingga yang terkecil, memiliki iman seperti itu. Amin. Kita hidup oleh imannya. Oleh dia sebagai iman kita. Galatia 2 ayat 20. Percaya yang sejati adalah percaya kepada Tuhan Yesus oleh imannya. Amin. Iman bukan penemuan kita, ia tidak dapat dimulai oleh kita. Tidak mungkin bagi kita untuk menghasilkan iman. Amin. Iman adalah aspek dari diri Kristus sendiri. Dan di luar Kristus, kita tidak memiliki iman dari diri kita sendiri. Amin. Tidak oleh iman kita sendiri, tetapi oleh iman Putra Allah yang hidup, yang memiliki iman dan yang dirinya sendiri adalah iman kita. Iman semacam itu berasal dari kita mengenal dan mengapresiasi Kristus. Jika kita memandang diri sendiri, kita tidak akan pernah menemukan iman. Ya, tapi jika kita melupakan diri kita, berpaling kepada Tuhan Yesus dan berseru kepadanya, iman akan segera bangkit di dalam kita. Amin. Semakin kita tinggal di dalam Dia, semakin kita akan semakin diinfus oleh Dia sebagai iman kita. Iman ini adalah iman Kristus. Ini adalah Kristus yang percaya di dalam kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Itu sebabnya apapun keadaan kita dulu sebagai musuh Allah, karena kita sudah ditebus dan diinfus dengan dirinya, maka kita bisa percaya dengan ajaib, dengan spontan. Bahkan dikatakan di sini bahwa iman yang telah dimasukkan ke dalam kita itu tidak bisa berkurang, tidak bisa hilang, sekalipun kita akan menyangkalnya. Kita pada akhirnya tidak akan bisa menyangkalnya. Karena kita telah ditetapkan oleh Allah sejak dunia belum dijadikan. Itulah nasib yang ajaib. Itulah kodrat nasib kita untuk kekal selama-lamanya. Kita adalah miliknya dan Dia milik kita. Poinnya sekarang tinggal kita memperhidupkan Dia sebagai iman kita. Tidak, karena kita mutlak tidak pernah punya iman, tidak pernah punya apapun yang dari Allah. Kecuali Allah itu sendiri yang masuk dan terinstal di dalam roh kita. Dan kalau saya beri kesempatan untuk nyebar lewat keterbukaan, ya, Dia akan menyebar ke pikiran saya, perasaan saya, bahkan tekad saya pun jadi tekad Kristus. Sampai iman saya pun adalah imannya Kristus. Nah, puji Tuhan. Ini ada Kristus yang percaya di dalam kita. Puji Tuhan. Amin. Ya, di sini ya saya diterangi ya bahwa ministry itu tergantung kepada pengutaraan kita. Ya, kita bisa menyalurkan Kristus dan memikat orang melalui penyaluran itu tergantung kita dulu. Kita ini sudah terpikat dengan Kristus atau belum? Ya, kita ini sudah menerima transmisi ilahi Kristus kepada kita atau belum. Kalau sudah, tentu pengutaraan kita ini akan bisa berdampak ya, di dalam setiap pemberitaan Injil ya,
banyak pengalaman ya, orang yang kita beritakan itu ya mungkin di luar kelihatannya menolak, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka itu mereka percaya, mereka mengaminkan, mereka setuju ya, tapi di luar kelihatan menggeleng-gelengkan kepala ya, seperti tidak menerima, tetapi di dalam hati mereka itu sebenarnya menerima. Ya, ini pengalaman kita semua ya. Sehingga pada akhirnya pada satu titik ya kita percaya kepada Tuhan ya. Nah, ini sangat penting ya. Iman itu sangat penting ya. Karena itu adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat ya. Memang kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi kita sudah menerima penyalurannya di dalam diri kita. Kita menjadi percaya. Inilah iman ya. Iman bukan usaha kita, bukan kemampuan kita, tetapi oleh karena belas kasih Tuhan ya, yang telah menyelamatkan kita, memilih kita, melahir ulangkan kita, sehingga kita bisa menerima dirinya ke dalam diri kita sebagai iman kita ya. Nah, kita hanya perlu melatih roh kita berkontak dengan Tuhan ya. Di sini dikatakan ketika kita menyeru nama Tuhan, kita melatih roh kita, maka iman itu datang kepada kita. Semakin sering menyeru nama Tuhan, semakin iman itu dikuatkan, semakin berkontak dengan Tuhan, semakin Kristus itu diperbesar di dalam diri kita. Nah, inilah ya sesuatu yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, karena itu ya penting. Kontak Tuhan itu penting ya. Yang perlu kita garis bawahi ya. Berkontak dengan Tuhan, melatih itu akan menguatkan iman kita. Baru segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan berdampak bagi kita. Membaca Alkitab, bersidang, pelayanan, ya, itu akan memiliki dampak yang efektif ya bagi kita semua. Puji Tuhan, kiranya kita selalu melatih roh kita, menyeru nama Tuhan, ya, berkontak dengan Tuhan, supaya iman di dalam diri kita semakin hari semakin besar dan kita menjadi orang yang berdampak bagi orang lain ya, karena Kristus sudah tersalurkan melalui kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Di bagian bacaan kita di bagian terakhir ya dikatakan bahwa semakin kita tinggal di dalam Dia, kita akan semakin diinfus oleh Dia sebagai iman kita. Iman ini adalah iman Kristus, ini adalah Kristus yang percaya di dalam kita. Artinya adalah bagaimana iman kita ini bisa terbentuk sedemikian atau bisa semakin kuat, semakin tebal. Ya, caranya adalah kita perlu tinggal di dalam diri Tuhan. Ya, tanpa kita tinggal di dalam diri Tuhan, kita nggak akan bisa menciptakan iman itu sedemikian besar di dalam diri kita. Bahkan di dalam pemberitaan kita pun kita perlu sesuatu yang demikian. Kita perlu iman yang terbentuk di dalam diri kita demikian. Kadang-kadang memang sebagai manusia sama seperti Petrus itu kita jatuh ya, kita kehilangan seperti kehilangan Tuhan dari dalam diri kita. Kita seperti Tuhan itu gak menyertai saya gitu. Tuhan itu kemana? Tuhan itu di mana ketika saya seperti ini, kita seperti ini? Sepertinya Tuhan gak berbicara sama kita. Sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa pada kita. Nah, disinilah iman kita tergerus, saudara-saudari. Tetapi belas kasih Allah adalah Dia sama sekali tidak mengurangi itu di dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah kembali datang kepada Tuhan, kembali memalingkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Begitu juga di dalam pelayanan kita, pemberitaan kita, ya kadang-kadang juga hambar begitu, tidak ada sesuatu ya, tidak ada unsur ilahi yang terpancarkan. Yaitu karena apa? Ya karena kita kekurangan Allah di dalam diri kita. Bukan berarti Allah nggak ada ya, tetapi kita kurang menjadikan Allah itu sebagai segala sesuatu kita. Ya kita mungkin masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam pikiran kita menghilangkan Allah di dalam pekerjaan kita. Nah, melalui berita ini sungguh kita diajari ya, saya diajari bagaimana kita perlu mengedepankan Allah di dalam setiap
setiap usaha kita, setiap perilaku kita, bahkan setiap ministry kita, ya semuanya harus didasarkan kepada Allah. Semuanya harus membawa Allah sepenuhnya, ya membawa diri Allah sendiri. Ya dengan kita membawa diri Allah sendiri, tentu setiap perkataan kita itu adalah perkataan yang memancarkan Allah. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya juga diterangi ini tentang iman adalah kemampuan untuk mensubstansiasi. Itu disebutkan sebagai indera keenam dalam diri kita, ya. Kita memperoleh indera mensubstansiasi ini melalui pemberitaan Injil. Jadi kita harus mengalami, diinfus oleh Tuhan, sehingga kita mengalami dalam diri kita, dalam batin kita, dan kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain, ya, meskipun nampak tidak logis, tapi mereka juga merasakan bahwa ada sesuatu yang kita beritakan. Jadi benar tadi yang dikatakan bahwa kita harus mengalami dulu. Ya, kemarin itu saya dapat berita, ya, saya itu kontak dengan murid-murid saya yang dulu, Pak, si A itu sudah meninggal. Loh, barusan Pak, umurnya jauh, ya, sakit apa? Jantung. Tapi dia sudah percaya pada Tuhan Yesus, saya gitu, dan akhirnya saya bisa beritakan bahwa wes tenang, dalam Tuhan Yesus wis ada jaminan, saya bilang gitu. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu, iman di dalam diri kita akan membangun orang lain, dan tentu saja kita terus berkontak dengan Tuhan di dalam diri kita, sehingga iman kita semakin bertambah, ya. Jadi tidak bisa kurang, terus tidak bisa hilang meskipun mengalami peristiwa-peristiwa sesuatu seperti Petrus yang dia menyangkal, ya, tapi dia selalu ada iman di dalam dirinya, ya. Sebenarnya kasusnya Petrus dan Yudas itu sama, tetapi Petrus selalu berpaling pada iman dan Yudas tidak berpaling pada iman. Kiranya kita terus berpaling kepada Tuhan, ya, mengalami selalu dalam penyegaran pagi, dalam sidang-sidang doa dan sebagainya, SPR, dan kita selalu mengalami iman di dalam diri kita. Amin, amin, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita doa, ya saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan atas karunia iman di dalam kami. Iman adalah dirimu yang disalurkan di dalam roh kami semakin hari. Amin. Semakin besar. Oh Tuhan, menjadi harapan, menjadi bukti bahwa diko yang hidup di dalam kami adalah diko yang real dan nyata. Tambahkan iman kami, tambahkan percaya kami, supaya setiap orang melalui kami juga terpikat kepadamu. Berkati saudara kami Yusuf, Prananto, Steve, dan hamba sendiri, nantiasa orang yang memancarkan diri Tuhan melalui iman kami. Berkati segala apa dan pimpinanmu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh Tuhan, melalui firman-Mu ini, biarlah iman kami semakin diperkuat. Oh Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan setiap hari. Oh Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kristus menjadi iman di dalam diri kami. Ya berkati Tuhan setiap kami, Saudara Dodi, Saudara Aktif, dan Saudara Prananto Tuhan. Biarlah dalam sehari ini kami mendapatkan lebih banyak Kristus. Kami juga, oh Tuhan Yesus, senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yesus, Tuhan, sungguh terima kasih. Setiap pagi Engkau menginfuskan diri-Mu pada kami. Selain kami mendapatkan tambahan
pengertian kebenaran dan kedalaman pengertian kebenaran. Kami Amin. juga mendapatkan hayat-Mu sendiri, Tuhan. Sehingga Ya, kami bukan hanya penuh dengan pengetahuan hayat, tapi kami juga akan penuh dengan pengalaman hayat yang sangat berharga. Bukan hanya Amin. untuk hidup di bumi sementara ini saja, tetapi untuk hidup kekal. Akan untuk nanti dalam zaman kerajaan, kami pakai sebagai, oh Tuhan, sebagai muda, sebagai apa adanya untuk meraja bersama-Mu. Tuhan, amankan pagi hari kami. Setiap pagi dari segala gangguan supaya kami bisa mendapatkan diri-Mu terus konsisten. Oh, seiring sejalan sehati sepikir dengan diri-Mu, karena pikiran, perasaan, dan tekad kami dipenuhi dengan Dikau, dan semua daya kami adalah diri-Mu sendiri. Inilah iman yang sejati. Puji Tuhan. Amin. Terima Puji kasih Tuhan, kami memperoleh iman, telah memperoleh iman daripada-Mu, kemampuan untuk mensubstansiasi bagaikan indera keenam yang kami boleh melihat sesuatu yang tidak bisa terlihat, tidak bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa kami dengar. Kami bersyukur Tuhan, dari hari ke hari Engkau menginputkan di dalam diri kami, sehingga kami semakin besar dan limpah iman kami di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.